Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian teknologi. Apa sih pengertian teknologi itu? Istilah teknologi muncul dari bahasa Yunani, yaitu teknologis. Kata teknis sendiri mempunyai arti seni, keahlian, dan sains. Sedangkan logos itu adalah ilmu. Guy pun mengartikan teknologi sebagai penerapan yang sistematik dari pengetahuan ilmiah dan terorganisasikan pada hal-hal yang praktis. Dalam arti sempit, teknologi pendidikan adalah media pendidikan, yakni teknologi yang digunakan sebagai alat bantu dalam pendidikan supaya apa? Supaya lebih efektif dan juga lebih efisien. Pengertian teknologi pendidikan ialah kajian serta praktek yang dapat membantu proses belajar untuk meningkatkan kinerja dengan cara membuat, menggunakan, dan mengelola segala proses dan sumber teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin Rojak. Saya dari kelas PAI 3D. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari kata media, teknologi, pendidikan, PAI. Nah, kita awali dari kata media. Media itu kita ambil dari bahasa Latin yang artinya medium, secara harfiah berarti sebagai perantara, sarana, serta pengantar. Nah, ada juga di dalam kamus bahasa Arab disebutkan bahwa media itu sebagai wasail, yang berarti jalan atau jalur atau sebuah sarana juga, atau sebuah jalur komunikasi dan informasi. Nah, namun menurut Asosiasi Edukasi, media berarti segala sesuatu yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, serta dibaca atau dibicarakan yang dapat mempengaruhi kualitas efektivitas dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ada juga menurut Bashiruddin Usman menjelaskan bahwa media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiensi, serta dapat mendorong terjadinya proses belajar yang efektif. Nah, selanjutnya untuk kata teknologi kita ambil dari pernyataan dari Henry Kans dan Hayward tahun 1921 yang menjelaskan bahwa teknologi pendidikan merupakan studi sistematik yang mengenai bagaimana tujuan itu bisa dicapai. Yang khususnya kita sebagai dalam pendidikan, bagaimana tujuan pendidikan itu dicapai itu melalui teknologi dan media supaya jalurnya secara mudah untuk dilalui. Jadi kita dapat simpulkan pengertian dari media teknologi pendidikan PAI sebagai suatu sarana atau pengantar yang dapat merangsang pola pikir seorang audiensi untuk mewujudkan kualitas dan efektivitas dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam program pendidikan agama Islam. Dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai manfaat media belajar. Manfaat media belajar yang terpenting adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran secara verbalitas, serta akan meningkatkan perhatian, juga akan mengaktifkan siswa. Kim dan Dayton mengemukakan dampak positif media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran akan menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran akan menjadi lebih interaktif. Yang keempat, lama pembelajaran akan menjadi lebih singkat. Yang kelima, kualitas hasil belajar juga akan meningkat. Yang keenam, pembelajaran bisa diberikan kapan dan di mana saja. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan proses belajar dapat ditingkatkan. Manfaat akan optimal apabila guru dapat memilih dan menggunakan media tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya. Sujana dan Ripal mengemukakan manfaat media pembelajaran.
Yang pertama, pembelajaran akan menjadi lebih menarik perhatian siswa sehingga akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi biasa antara guru dan siswa, sehingga siswa tidak akan bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan tentang pemilihan media pembelajaran PAI. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa tidak semua media yang dilakukan itu benar dalam proses pembelajaran untuk mencapai pembelajaran itu sendiri. Nah, dari itu dibuat beberapa pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dan tepat, dan sesuai. Tentunya media pembelajaran yang digunakan khususnya oleh guru PAI harus sesuai dan tepat. Guru PAI mesti memperhatikan beberapa yang berkaitan dengan pemilihan media sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Maksudnya bahwa media dapat digunakan untuk kepentingan bersama antara kepentingan guru dan kepentingan siswa peserta didik. Kepentingan guru yaitu guru menyampaikan materi secara berkesan sehingga siswa mampu memahami atau juga siswa dapat menceritakan kembali proses pembelajaran. Nah, dari itu dapat dikatakan bahwa tujuan pembelajaran dapat dicapai. Terus yang kedua yaitu kesesuaian media dengan tingkat kemampuan siswa. Artinya media yang digunakan mestilah sesuai dengan tingkat kemampuan, karena kemampuan peserta didik itu berbeda dan pada tingkatan kecepatan tangkap berbeda. Yang faktor utamanya tingkat pendidikan dan gaya pembelajaran mempengaruhi kemampuan dan kesediaan siswa dalam melakukan pembelajaran. Nah, makanya media harus dipilih secara familiar dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat yaitu ketersediaan dana dan biaya. Mengapa ini diperlukan? Jelas diperlukan karena untuk mengembangkan media pembelajaran, dana dapat pengadaan. Terus yang terakhir yaitu kesesuaian media dengan teknik yang diperlukan. Dalam proses pengajaran, takaran atas keahlian dalam berbagai jenis media, terutama media yang dipakai dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga pesan yang disampaikan akan disalurkan dengan baik pula. Nah, juga keberhasilan tergantung pada isi pesan yang disampaikan, dan mana yang disampaikan. Nah, pemilihan media tidak boleh dilakukan secara sembarangan sebab kesalahan pada masa pemilihan media membawa perkara yang tidak diinginkan. Pun setiap media mempunyai kelebihan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari dan saya akan melanjutkan materi dan akan menyampaikan upaya meningkatkan keberhasilan pembelajaran PAI. Yang pertama, mengembangkan profesionalisme guru. Guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Kualitas pembelajaran yang sesuai dengan rambu-rambu pendidikan agama Islam dipengaruhi oleh sikap kreatif untuk memilih dan melaksanakan berbagai pendekatan dan pembelajaran. Oleh karena itu, harus menumbuhkan dan mengembangkan sikap kreatifnya dalam mengelola pembelajaran yang mulia dan sebagai pendekatan metode media pembelajaran. Dan yang kedua yaitu meningkatkan
Mewujudkan keberhasilan mengelolakan kelas. Pengelolaan kelas merupakan tanggung jawab guru dan wali kelas bersama segenap siswa. Kerjasama yang baik antara tiga elemen ini dapat dihasilkan pengelolaan kelas yang baik dan kondusif bagi proses pembelajaran mengajar yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan internasional. Yang ketiga, menciptakan suasana religius di sekolah. Religius dalam Kamus Indonesia berarti bersifat berreligi atau keagamaan, atau yang bersangkutan paut dengan religi atau keagamaan. Menciptakan suasana religius berarti menciptakan suasana atau iklim kehidupan keagamaan. Cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.